Hello, good morning, good afternoon, everyone. How are you today? I hope you are all fine. So, while last week you already learned about parts of speech, and where one of the parts of speech is noun. So, we're going to talk deeper on noun, but today we'll be focusing on noun phrase. Let's get started. Oke, saya punya satu kalimat di sini. The handsome French boy read the pretty English girl an interesting story. Nah, dari satu kalimat ini, coba ada berapa noun phrase yang bisa teman-teman temukan? Ya, jadi ada 3 noun phrase dalam kalimat ini. Ini ya, yang saya merah-merahi. The handsome French boy, 1. The pretty English girl, 2. An interesting story, 3. Nah, kalau teman-teman lihat dari ketiga noun phrase ini, bisa dilihat bahwa sebenarnya satu noun phrase yang merupakan kelompok kata itu ada satu bagian yang menjadi pokok yang dibicarakan. Noun phrase yang pertama, the handsome French boy. Ini membicarakan satu topik yaitu boy. Lalu ada French, handsome, dan the-nya itu sebagai penjelas atau pelengkap dari kata boy. Boy ini sebagai head word-nya. Kemudian di noun phrase yang kedua, the pretty English girl, ini berfokus pada satu noun, ya namanya saja noun phrase berarti yang menjadi head word pastilah noun. Jadi the pretty English girl ini berfokus pada noun girl. Lalu yang ketiga, an interesting story ini berfokus pada satu noun yaitu story. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan noun phrase? Noun phrase adalah grouping of words which focuses on a noun as its head word element. Ingat-ingat ya, jadi head word-nya sudah pasti noun. Karenanya dia disebut sebagai noun phrase. Oke, lanjut. Jadi noun phrase itu, kelompok kata itu punya satu head word. Kemudian dia disebut phrase karena head word ini memiliki teman-teman yang merupakan penjelas atau modifier dari head word ini. Ada 2 jenis modifier. Yang pertama adalah pre-modifier atau pre-modification. Yang kedua adalah post-modifier atau post-modification. Jadi kalau Anda lihat di kelompok yang pertama, yang noun pre-modification, itu head word-nya terletak di bagian paling belakang dari noun phrase itu. Sedangkan untuk yang post-modification, head word-nya berada di bagian paling kiri. Nah, jadi pre dan post ini mengindikasikan kalau pre-modification itu berarti modifikasinya berada pre, sebelum head word. Sedangkan kalau post modification, post itu sesudah, berarti modifikasinya berada setelah head word. Oke, saya harap sampai di sini bisa dipahami. Lanjut, kita akan bahas satu-satu dimulai dari noun pre-modification. Noun pre-modification yang pertama adalah adjective. Teman-teman sudah pasti tahu bahwa adjective ini sangat biasa digunakan untuk menjelaskan noun. Misalnya dalam kata ini, financial transaction. Financial ini adalah adjective dan di sini transaction itu noun. Transaction adalah head word-nya. Financial sebagai adjective memodifikasi head word transaction. Begitu juga dengan contoh yang kedua, potential resources, head word-nya adalah resources yang dimodifikasi oleh adjective potential. Potential ini adjective. Itu yang pertama, adjective yang memodifikasi head word. Jenis yang kedua adalah noun yang memodifikasi head word.
masih harus ingat bahwa ketika kita membahas noun phrase, head word-nya juga noun. Jadi ini adalah noun yang memodifikasi noun. Contohnya adalah history book. History ini sejarah, book juga. History yang artinya sejarah itu adalah noun. Kemudian book itu juga noun. Jadi noun memodifikasi noun. Buku sejarah. Lalu ada culture festival. Culture, budaya ini noun. Kemudian festival juga noun. Jadi, apa bedanya noun dengan adjektif yang sama-sama bisa menjelaskan atau memodifikasi head word noun? Kalau adjektif itu dia memberi karakter, memberi sifat kepada head word-nya. Sedangkan kalau noun yang pre-modifier ini dia hanya menjelaskan tentang apa, tidak memberi sifat kepada head word-nya. Misalnya history book, buku tentang sejarah. Berbeda dengan kata historical book, buku bersejarah. Kalau historical book itu historicalnya adjektif. Tapi kalau history book karena hanya memberi penjelasan buku tentang apa, ini historinya noun. Sama dengan culture festival. Festivalnya noun, culture-nya karena hanya menjelaskan festival tentang apa, maka festival ini juga noun. Itu jenis yang kedua. Jenis pre-modification yang ketiga adalah participle. Participle ini kita bedakan menjadi dua. Ada present participle atau verb ing dan past participle atau verb 3. Contoh noun phrase dengan present participle adalah misalnya the dancing girl atau the rising star. The dancing girl yang bahasa Indonesianya gadis yang sedang menari atau gadis penari. Jadi verb ing-nya ini mengindikasikan kalimat aktif. Sama dengan the rising star, bintang yang sedang naik ke atas. Ini semuanya kalimat aktif, gadis yang sedang menari, bintang yang sedang menaik ke atas. Nah, sedangkan untuk past participle ini lawannya. Kalau tadi kalimat aktif yang present participle, yang past participle ini dia kalimat pasif. Bisa ter atau di. Misalnya, my preferred schedule. Preferred-nya ini kan verb 3. Jadi, jadwal yang terpilih, yang saya pilih. Lalu ada the beaten team, tim yang terkalahkan, tim yang dikalahkan. Gitu ya. Jadi kalau untuk kalimatnya pasif, itu kita pakai yang verb 3, kalau aktif kita pakai yang verb ing. Oke. Tentang noun pre-modification saya harap bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke yang post-modification. Jenis yang pertama untuk post-modification, jadi diingat-ingat kalau post-modification itu modifiernya atau penjelasnya berada di belakang head word. Contohnya adalah misalnya the rules which govern the accounting practices. Head word dari noun phrase ini adalah rules. Lalu rules ini dijelaskan oleh which sampai ke belakang. Nah, which ini bisa menjadi salah satu ciri dari post modification. Jadi which, who, whom, whose itu disebut sebagai relative pronoun. Kalau which digunakan untuk benda yang bukan orang, lalu who digunakan untuk orang tapi orangnya sebagai subjek. Kemudian whom untuk orang juga tapi orangnya sebagai objek. Dan that digunakan bisa untuk orang, bisa untuk yang bukan orang. Yang which, who, whom, dan that itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya yang. Lalu ada lagi whose. Whose ini yang titik-titiknya. Jadi ini kepemilikan. Misalnya ada kata whose book. Ini artinya yang bukunya. Oke, begitu. Beberapa contohnya sudah saya sebutkan di sini. Ada the rules which govern the accounting practices.
Head word-nya adalah rules. Jadi aturan-aturan yang mengatur praktik-praktik akuntansi. Contoh yang kedua, the manager who gave this job. Manager yang memberikan pekerjaan ini. Selanjutnya, the director whom we met in the lobby this morning. Kita pakai whom di sini karena director ini merupakan objek. Karena subjeknya adalah we. We met the director. Jadi director ini kan objek yang ditemui oleh we. Kemudian yang ketiga, all business managers whose factories are supported. Semua manajer-manajer bisnis yang pabriknya didukung oleh. Oke, itu contoh yang pertama. Itu jenis yang pertama, head word yang diikuti oleh adjective clause. Disebut adjective clause karena adjective kemarin kan teman-teman tahu bahwa fungsi dari adjective itu adalah menjelaskan noun. Jadi adjective clause ini fungsinya menjelaskan head word, noun head word yang berada di depannya. Oke, lanjut, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah head word yang diikuti oleh prepositional phrase. Contohnya, the development of a multinational business. Yang kedua, 3 benefits of a multinational business. Kebetulan di sini contoh dua-duanya menggunakan preposisi of. Jadi head word dari noun phrase yang pertama adalah development. Jadi head word-nya untuk yang post modification ini, head word-nya adalah tepat di depan dari relative pronoun-nya untuk jenis yang pertama, dan yang ini tepat di depan preposisi. Lalu contoh yang kedua, 3 benefits of a multinational business. Head word-nya adalah benefits yang berada tepat di depan preposisi. Nah, kalau di sini dicontohkan keduanya menggunakan preposisi of, sebenarnya masih banyak lagi preposisi-preposisi yang lain. Misalnya ada on, in, at, under, above, between, before, after, above, for, dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa di antaranya. Lalu lanjut, jenis yang ketiga adalah head word yang diikuti participle. Nah, masih ingat bahwa ada dua jenis participle, yaitu present participle dan past participle. Tadi sudah saya bilang bahwa present participle digunakan untuk kalimat aktif. Jadi noun phrase yang pertama ini kita bahasa Indonesia kan menjadi aturan-aturan yang mengatur praktik-praktik akuntansi. Kalau yang kedua, aturan-aturan yang dibutuhkan untuk mengatur praktik-praktik akuntansi. Terlihat bedanya ya, yang governing, yang verb ing tadi, yang mengatur kalimatnya aktif, sedangkan yang kedua, yang verb 3, yang needed ini, yang diperlukan kalimatnya pasif. Sebenarnya kedua noun phrase ini merupakan versi pemadatan dari noun plus adjective clause yang tipe pertama tadi. Dari yang pertama, the rules which govern the accounting practices. Jadi ini versi pendeknya yang atas itu. Which-nya kita hilangkan, lalu kalau kalimatnya aktif, verb-nya kita tambah atau kita ubah menjadi verb ing. Sedangkan kalau kalimatnya aktif, the rules which are needed, ya kan? Versi panjangnya adalah the rules which are needed to govern bla 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 bla. Tapi versi pendeknya which-nya hilang, relative pronoun-nya hilang, lalu auxiliary atau to be-nya juga hilang. Tinggal verb 3-nya saja. The rules needed to govern bla 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 bla. Oke, saya harap sampai di sini dipahami. Kalau ada yang masih belum paham, nanti silakan bertanya di WhatsApp group, akan segera saya jawab. Masih berlanjut, masih ada tipe yang keempat dari post modification, yaitu head word plus to verb 1, yang sebenarnya artinya sama dengan head word plus to be plus verb 3.
Ini biasanya digunakan untuk future. Contoh yang pertama adalah the policy to carry out by the company. Yang sebenarnya artinya sama dengan the policy to be carried out by the company. Kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Artinya sama. Contoh yang kedua adalah the homework to do tonight. PR yang akan dikerjakan malam ini. Versi lainnya yang artinya sama adalah the homework to be done tonight. Tuh, diingat-ingat ya. Nah, itu tadi tentang noun pre-modification dan post-modification. Saya harap sudah bisa dipahami. Sekarang, kadang-kadang ketika noun phrase itu terdiri dari beberapa kata yang katanya banyak, itu kita sering kesulitan untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang mana harus diletakkan lebih dulu, kemudian diikuti oleh yang mana. Nah, di sini akan saya jelaskan bagaimana menerjemahkan noun phrase itu dari Inggris ke bahasa Indonesia. Yang pertama, yang harus Anda lakukan adalah temukan head word-nya. Kenapa kita harus temukan head word-nya? Karena dalam bahasa Inggris itu head word-nya bisa letaknya di paling belakang untuk yang noun pre-modification, bisa letaknya di depan untuk yang noun post-modification. Kita lihat ya. Nah, kita lihat bahwa di grup yang sebelah kiri, yang pre-modification, semua head word berada di paling kanan. The new director, the office needs, the working staff, the appointed manager. Jadi director, needs, staff, dan manager itu adalah head word untuk masing-masing noun phrase itu. Sedangkan untuk yang di kelompok sebelah kanan, yang post modification, head word-nya berada di paling kanan sebelum artikel, kayak an, the, one, two, three. Nah, jadi kalian harus temukan head word-nya. Lalu, kalau teman-teman masih bingung misalnya head word-nya ada di sebelah mana, teman-teman bisa lihat dari ciri-ciri yang saya warnai merah-merah itu. Nah, ketika teman-teman melihat bahwa dalam satu noun phrase itu ditemukan ada ciri-ciri warna merah itu, misalnya who, which, that, whom, whose yang merupakan relative pronoun, ada kata itu dalam satu noun phrase, berarti head word-nya adalah yang tepat berada di sebelumnya. Atau teman-teman temukan ada preposisi dalam satu noun phrase, in, at, on, for, about, before, berarti head word-nya adalah yang tepat berada di sebelumnya. Atau teman-teman menemukan misalnya verb ing dalam satu kalimat. Verb ing, lalu di sampingnya ada noun, berarti head word-nya adalah yang di samping kirinya verb ing itu. Lalu ada verb 3 dalam satu noun phrase, berarti head word-nya adalah yang sebelumnya. Atau ada to yang diikuti verb, berarti head word-nya adalah yang di sebelah kirinya. Gitu ya, jangan bingung. Kalau teman-teman tidak menemukan ciri-ciri yang saya merah-merahi ini, berarti itu bukan kelompok post modification. Berarti itu adalah kelompok yang pre-modification, yang head word-nya adalah yang terletak di paling belakang dari noun phrase itu. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menemukan head word-nya, langkah yang kedua adalah terjemahkan head word-nya terlebih dahulu. Karena kalau dalam bahasa Inggris head word itu biasanya letaknya di paling belakang, di bahasa Indonesia dia harus diletakkan di paling depan. Kecuali diawali oleh artikel atau angka. Misalnya, kalau contoh yang pertama,
The benefits of multinational company, manfaat-manfaat dari perusahaan multinasional. Jadi manfaat, ini headword-nya harus diucapkan pertama kali, harus diterjemahkan pertama kali. Manfaat-manfaat, of-nya ini dari, lalu multinational company ini kan headword-nya company. Company-nya yang letakkan di depan. Manfaat-manfaat dari perusahaan multinasional. Nah, kalau ada angka, misalnya N atau 1, 2, 3, yang mendahului atau bisa juga selain angka, bisa juga some, several, kayak beberapa, banyak gitu, itu diterjemahkan dulu. Misalnya, the 3 benefits of multinational company, berarti sebelum headword-nya, angkanya disebutkan dulu. 3 manfaat dari perusahaan multinasional. Atau misalnya kalau ada some benefits of multinational company, berarti sebutkan dulu beberapa manfaat dari perusahaan multinasional. Begitu. Nah, kemudian untuk noun dengan pre-modification itu diterjemahkan dari kanan ke kiri. Karena headword-nya berada di paling kanan, berarti kita menerjemahkannya dari kanan kemudian ke kiri. Sedangkan kalau noun dengan post modification itu kita menerjemahkan dari kiri, dari headword-nya lalu ke kanan. Saya beri contoh. Yang pertama adalah the newly discovered potential sources. Oke, kalau Anda menemukan noun phrase seperti ini lalu diminta menentukan headword-nya, tadi kan saya bilang bahwa lihat huruf-huruf yang saya merah-merahi ini, apakah ada ciri-ciri dari kelima penanda ini di noun phrase itu. Nah, ternyata Anda menemukan ada verb 3 discovered di sini. Tadi saya bilang ketika Anda temukan verb 3, lalu dilihat yang di sebelah kirinya, jika di sebelah kiri itu adalah noun, berarti itu headword. Tapi ternyata Anda temukan di sini bahwa di sebelah kirinya adalah newly. Newly itu bukan noun, ini adverb. Berarti headword-nya bukan itu. Berarti headword-nya adalah yang paling kanan, yaitu sources. Sedangkan di contoh yang kedua, yang di sebelah kanan, the rules which govern the accounting practices, ini ada which, ada penanda which ya, berarti headword-nya adalah yang sebelumnya, yang berada tepat di depan which. Nah, headword itu harus Anda terjemahkan terlebih dahulu. Jadi, urutannya adalah untuk noun phrase yang pertama, newly discovered potential resources. Dari kanan, nomor 1, sources dulu, terus potential, terus discovered, terus newly. Sedangkan yang dengan post modification yang contoh sebelah kanan itu dari kiri dulu, headword, rules, terus which, terus govern, terus accounting, terus practices, terus accounting, karena di accounting practices ini satu noun phrase tersendiri. Jadi bahasa Indonesianya menjadi sumber-sumber potensial yang baru saja ditemukan. Newly-nya nomor 3 ya, yang baru saja ditemukan. Lalu yang di sebelah kanan, aturan-aturan yang mengatur praktik akuntansi. Baik, sampai di sini semoga bisa dipahami. Jika masih ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan lewat WhatsApp atau bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya saat kita melakukan virtual meeting. Thank you everyone. Thanks for your attention. Have a good day. Bye-bye.